Halo, jumpa lagi dengan video saya. Kali ini adalah menampilkan tentang keadaan Indonesia dalam hal terkait dengan tanggap darurat. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam kategori Ring of Fire atau bisa dikatakan adalah sangat rawan bencana. Ini Anda bisa lihat bahwa rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini nyaris untuk semua pulau di Indonesia itu rawan bencana. Contohnya di Sumatera, ya, untuk semua Sumatera itu merah semuanya. Jawa juga. Nah, khususnya juga Bali. Nah, Bali ini adalah salah satu daerah tujuan wisata mancanegara, salah satu mancanegara bahwa di sini juga rawan bencana. Ya, itu merah semua. Demikian juga Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Demikian juga Kalimantan, ya, yang rencananya akan dibuat ibu kota negara di sekitar Kalimantan Timur, itu juga merah semua. Demikian juga Sulawesi. Ya, hanya Papua yang cukup berwarna, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, kalau kita lihat detail apa tanda-tanda merah dan sebagainya itu adalah sebagai berikut. Tingkat rawan itu merah darah tinggi, kuning adalah sedang, dan hijau adalah rendah. Sumber BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini adalah yang dikatakan K3, ya, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kebersihan lingkungan hidup, atau disingkat dengan bahasa Inggris adalah HSSE, Health, Safety, Security, and Environment. Nah, sehingga kita sebagai rakyat harus mengerti tentang bagaimana keadaan di Indonesia sesungguhnya terkait dengan lingkungan hidup kita. Nah, untuk menjaga lingkungan hidup, bahwa Indonesia sudah berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam sebagai yang berkelanjutan. Kita pada tahun 2030 akan menerapkan sistem 30% kita kurangi bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar dari batu bara dan juga bahan bakar dari solar atau diesel. Kita akan gantikan dengan tenaga matahari maupun panas bumi dan juga minimum gas, sehingga nanti batu bara itu akan dijadikan gas. Nah, untuk tahun 2045 Indonesia mencanangkan tentang adanya Indonesia Emas, yaitu swasembada pangan. Apa bisa? Bisa saja apabila kita melakukan reboisasi di mana-mana, terutama di daerah yang merah-merah tersebut, ya. Kita tanami lagi, kita tanami palawija atau kita tanami apalah yang bisa menghasilkan kita bisa berkelanjutan untuk swasembada pangan. Tahun 2045 itu bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-100. Dan tahun 2060 kita sudah berkomitmen dengan dunia bahwa Indonesia akan menerapkan net zero emission. Nah, bagaimana tempat-tempat yang ada di Indonesia itu merah-merah ini kita jadikan hijau seperti ini, ya, untuk net zero emission, ya, mau tidak mau dari sekarang, dari hulunya. Untuk 2060 itu adalah hilir, dan untuk 2000 sekarang, ya, itu adalah hulunya. Nah, bagaimana Pulau Jawa yang mayoritas ditempati oleh sekitar 56% atau 60% penduduk Indonesia, itu bagaimana caranya kita menjaga daerah yang merah-merah ini adalah kira-kira tersisipi daerah hijau minimum seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lakukan adalah reboisasi besar-besaran secara masif dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah kira-kira salah satu gambaran bahwa Indonesia ke depan itu bagaimana dalam hal untuk menjaga lingkungan hidup, ya, terutama di daerah-daerah tujuan wisata. Diperhatikan ini. Ya, daerah tujuan wisata ini Bali sangat cukup signifikan itu kemacetannya, ya, dan rawan infrastrukturnya juga belum tertata rapi, terutama di Denpasar, ya.
Bagaimana juga tempat-tempat lain. Oke, saya rasa begitu saja untuk Indonesia, bagaimana caranya kita untuk bisa melestarikan alam. Indonesia ini adalah negara paling sulit di dunia. Mengapa? Karena ada sekitar 17.000 pulau. 17.000 pulau ya. Beda dengan contohnya Rusia misalnya. Rusia ya, itu negaranya kan daratan semua ya, walaupun besar. Nah, Indonesia ini negara susah karena 2/3 negaranya itu adalah lautan, sehingga transportasi mahal, supply chain mahal. Itu sebabnya Indonesia tidak kompetitif di mata dunia. Sekian dari saya, akan saya sambutkan lagi nanti untuk video saya selanjutnya. Oke, sekian, bye bye.